Setelah minggu lalu GD buatkan desain rumah yang punya teras dan halaman luas di atas lahan 7x15 meter, nah hari ini sesuai permintaan GD akan buatkan lagi namun di lahan yang lebih terbatas. Rumahnya akan tetap punya area teras yang nyaman yang dipadukan dengan area taman yang cantik di bagian depannya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan GD. Ini adalah desain rumah di atas lahan 5x15 meter yang punya 3 kamar tidur dan area halaman depan yang luas. Nah, ini dia tampak depan rumah 5x15 meternya. Nggak kalah ya dengan rumah yang lebar 7 meter minggu lalu. Rumah ini didesain dengan konsep tampilan depan yang simple namun masih tetap elegan, yang mengutamakan kenyamanan di bagian teras dan area halaman depannya yang luas dan asri. Sementara itu, sesuai permintaan, pada rumah yang GD bagikan hari ini, bagian dinding pagar rumahnya dibuat lebih tertutup untuk menjaga privasi dari bagian taman dan juga teras yang berada tepat di belakangnya. Yang mana otomatis dinding ini juga menghalangi pandangan orang dari jalan yang ada di depan untuk bisa melihat langsung ke arah dalam rumah melalui pintu masuk utamanya. Berlanjut kemudian, senada dengan dindingnya, pagarnya sendiri dibuat dengan formasi hollow yang lebih rapat sehingga meningkatkan privasi di bagian area halaman, namun tidak membuat rumahnya terlihat terlalu tertutup. Untuk area halamannya sendiri, ini GD buat dengan total ukuran yang cukup besar, yaitu 5 meter dikali 4,5 meter, yang GD bagi menjadi 2 bagian, yaitu taman di sisi kiri dan carport di sebelah kanan rumahnya ini. Untuk area carportnya sendiri pada rumah kali ini GD buat dengan total ukuran 3 meter dikali 4,5 meter ya. Dan tepat di bagian samping dari area carport inilah akan ada kombinasi mautnya nih. Perpaduan 2 ruang di bagian depan rumah, yaitu area teras yang nyaman di bagian belakang dengan area taman yang cantik dan asri di bagian depannya. Area tamannya sendiri di sini GD buat dengan total ukuran 2x3 meter yang memiliki 3 alternatif desain lagi nih. Selain kalian bisa letakkan ayunan, kalian bisa juga letakkan 1 buah meja makan outdoor seperti ini. Atau bisa juga menggunakan sistem meja seperti yang minggu lalu GD buat ya, 3 buah kursi dan sebuah meja makan outdoor di tengah-tengahnya. Dan kalau kalian merasa, udah deh KGD, duduknya di teras aja, sementara tamannya dibuat aja kolam ikan seperti ini, itu juga boleh. Kalau GD pribadi lebih suka pakai kolam ikan sih. Kalau kamu suka desain yang mana? Coba komen di bawah ya. Berlanjut kemudian ke bagian belakangnya akan ada area teras yang walaupun ukurannya sedikit lebih kecil namun tetap nyaman. Area teras ini GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 3 meter, yang mana area terasnya selain dilengkapi dengan taman di bagian depan, di sisi sampingnya ada sebuah taman mungil lagi tuh. Area taman yang mungil ini berfungsi juga sebagai tambahan bukaan cahaya karena tepat di bagian atasnya GD sudah berikan bukaan sunroof yang memasukkan cahaya ke area terasnya ini. Lalu area taman mungil ini selain bermanfaat untuk area teras yang ada di sampingnya, juga menjadi arah bukaan dari area kamar tidur yang ada di sebelah kanannya melalui bukaan jendela sudut, dan juga untuk arah bukaan dari ruangan keluarga yang ada di belakangnya tuh. Area teras ini juga sekaligus menjadi area ruangan tamu terbuka di rumah kali ini ya. Dan sekarang gak usah lama-lama lagi, kita masuk dan kita lihat bagian interior rumahnya yuk. Dipisahkan dengan sepasang pintu geser kayu, sesaat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di ruangan utamanya ini. Area ruangan utamanya GD buat dengan total ukuran 2,75 dikali 4,5 meter, yang GD desain terbagi menjadi 2 ruangan. Di bagian belakang akan ada area ruangan keluarga, sementara di bagian depan, sesaat kita masuk melalui pintu geser kayunya, kita akan diterima di sebuah ruangan peralihan ini. Area ruangan peralihannya GD buat dengan total ukuran 2,75 meter dikali 1,25 meter, di mana di dalamnya kalian bisa letakkan 1 buah lemari penyimpanan untuk menyimpan barang-barang yang sering kalian gunakan sehari-hari. Kemudian untuk area ruangan keluarga yang berada di belakangnya sendiri, ini GD buat dengan total ukuran 2,75 meter dikali 3,25 meter. Dan yang kerennya, area ruangan keluarga yang ada di bagian dalam ini akan bisa kalian satukan dengan area teras yang di depan jika kalian membutuhkan satu ruangan yang besar. Itulah mengapa GD menggunakan pintu geser kayu ya. Dan kalau dijadikan satu, ruangannya akan jadi seperti ini nih.
Nah, ini adalah tampilan kedua ruangan setelah dijadikan satu. Area teras yang di depan dengan area ruangan keluarga yang ada di bagian dalam rumahnya ini. Sehingga kalau kamu butuh ruangan yang lebih besar saat ingin mengadakan acara di rumah ini, jadi nggak perlu bingung lagi nih. Bagaimana? Keren nggak konsep ruangan teras dan ruangan keluarga yang bisa disatukan di rumah yang lebarnya cuma 5 meter? Kalau cukup oke, boleh dibantu like videonya ya, supaya Gede terus semangat. Berlanjut kemudian, tepat di bagian samping dari pintu masuk ke dalam rumah, akan ada akses pintu menuju ke area kamar tidur yang pertama tuh. Diikuti dengan sebuah bukaan pintu geser kaca besar mengarah ke area ruangan servis. Sementara kalau kameranya Gede putar, tepat di belakang ruangan keluarga ini akan ada tambahan 2 buah kamar tidur lagi. Dan juga ada sebuah area kamar mandi yang berada tepat di balik dari dinding ruangan keluarganya ini. Nah, setelah Gede jelaskan posisi-posisi ruangannya satu persatu, kita akan lihat dulu dari area kamar tidur yang pertama yang ada di bagian depan kanan rumahnya ini. Untuk area kamar tidur yang pertama, Gede buat dengan ukuran 2,25 dikali 2,5 meter. Seperti Gede sudah jelaskan tadi, kamar tidur yang pertama ini memiliki bukaan jendela sudut yang mengarah ke bagian depan dan juga area teras yang ada di sampingnya. Bukaan yang ke arah teras ini yang mengarah ke bagian taman mungil yang ada di sebelah terasnya tadi ya. Nah, berlanjut kemudian setelah kita melihat area kamar tidur yang pertama, kita siap-siap yuk karena Gede mau langsung ajak Agana Sista untuk melihat area dapur dan juga ruangan makannya nih. Apalah artinya rumah bisa punya 3 kamar, area ruangan keluarga dan teras yang nyaman, kalau area dapur dan ruangan makannya nggak oke. Nah, makanya di rumah kali ini, walaupun butuh 3 kamar tidur, area dapur dan ruangan makannya tetap Gede desain cukup oke loh. Yuk sama-sama kita lihat aja. Nah, ini adalah area dapur yang tergabung menjadi satu kesatuan di ruangan servis yang Gede buat dengan total ukuran 2,25 dikali 4 meter. Ukuran tersebut tentu saja terbagi menjadi 2 bagian, di mana khusus untuk area dapur dan ruangan makannya, Gede buat dengan ukuran 2,25 meter dikali 2,5 meter. Di bagian dalamnya, selain ada area dapur, tentu saja akan ada area ruangan makan yang Gede desain langsung menghadap ke area taman yang ada di belakangnya. Untuk taman yang di area ruangan servis ini merupakan taman kedua ya, yang Gede desain dengan total ukuran 2,25 meter dikali 1,5 meter. Tepat di bagian atas dari area tamannya, Gede sudah sediakan 1 buah bukaan sunroof dan juga lubang sirkulasi udara untuk memasukkan udara dan cahaya ke bagian area ruangan servisnya ini. Area taman ini juga akan menjadi arah bukaan dari area kamar tidur kedua, yaitu area kamar tidur utama yang berada tepat di bagian belakangnya tuh. Kemudian Gede sengaja meletakkan area ruangan makannya di sebelah ruangan keluarga yang bertujuan agar tercipta interaksi yang hangat antara kedua ruangan tersebut. Dengan demikian, suasana di dalam rumah secara keseluruhan bisa menjadi lebih hangat dan juga nyaman. Kedua ruangan ini bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, baik saat menikmati hidangan bersama maupun saat berkumpul di bagian ruangan keluarganya. Setelah Gede menjelaskan area dapur dan ruangan makannya secara mendetail, sekarang saatnya Gede mengajak Agana Sista menuju ke bagian paling belakang rumahnya. Di bagian belakang rumah ini akan ada tambahan 2 buah area kamar tidur dan juga kamar mandi ya. Di bagian belakang kanan itu adalah area kamar tidur utama, di ujung koridor kamar tidur anak, dan ini di sebelah kanan kamera adalah pintu untuk menuju ke area kamar mandinya. Untuk area kamar tidur utamanya sendiri ini dibuat dengan total ukuran 2,75 meter dikali 4 meter yang dilengkapi dengan 2 buah bukaan jendela. 1 buah bukaan jendela tepat setelah masuk ke dalam kamar menuju ke area taman yang di area ruangan makan tadi. Dan 1 lagi bukaan tambahan di bagian kaki ranjang di samping dari TV yang digantung ke tembok itu kak, yang mengarah ke bagian taman ketiga yang berada di bagian paling belakang rumahnya ini. Sementara untuk dinding yang di bagian belakang dari TV-nya itu menggunakan triplek 12 mili yang dikombinasikan dengan pasangan HPL berurat kayu ya. Nah, dari arah kamar tidur utamanya, kita akan kembali lagi ke area koridor tadi ya. Sebelum kita menuju ke area kamar tidur anak yang ada di paling belakang, kita akan mampir dulu ke area kamar mandi yang posisinya tepat berseberangan dengan pintu kamar tidur utamanya.
Untuk area kamar mandinya di sini Gede buat dengan total ukuran 1,25 dikali 1,5 meter ya. Jika dirasa ukurannya kurang besar, kalian bisa kecilin sedikit area ruangan keluarga yang ada di depannya. Berlanjut kemudian kita akan melihat area kamar tidur yang ketiga nih. Berada di bagian paling belakang kiri, ini adalah area kamar tidur anak yang kedua yang Gede buat dengan total ukuran 2,25 dikali 2,25 meter. Area kamar tidur anak kedua ini memiliki bukaan jendela besar tepat di bagian belakangnya yang mengarah ke bagian taman ketiga di rumah kali ini yang Gede buat dengan total ukuran 2,25 dikali 0,75 meter. Dan karena kita sudah sampai menuju ke area taman yang ketiga ini, berarti semua ruangan di rumah 5x15-nya sudah Gede jelaskan. Untuk kamu yang mau lihat desain rumah lebar 5 meter lainnya, ini tinggal diklik aja gambarnya ya. Mohon maaf, Gede pasti ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!